Natal ini mengangkat kisah cinta kasih Allah di tengah-tengah kesibukan kerja kita, mengajak kita meluangkan waktu secara menyenangkan dengan teman. Pada peristiwa 2000 tahun yang lalu di kota Betlehem, di saat manusia ini menjadi sama seperti Allah, di sanalah dosa mulai merasuki dan menguasai kehidupan anak-anak. Dunia yang penuh kedamaian Kenapa semua orang saling membenci dan saling menyakiti? Mengapa? Lihatlah terjadi peperangan di mana-mana. Lihat, tidak ada lagi damai, tidak ada lagi sukacita. Yang ada adalah peperangan terjadi di mana-mana. Kenapa semua ini terjadi? Ini semua gara-gara kau, sehingga semua ini dapat terjadi. Ya Tuhan, apakah Engkau masih mengasihiku? Apakah Engkau masih mendengar ceritaku? Begitu banyak dosa-dosa yang sudah kulakukan, Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkanku. Tuhan, bawalah kami kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Dan terimalah kami. Datanglah ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah kehidupan dan akulah kasih setia. Aku telah melihat kesengsaraan dan kehancuran dunia ciptaanku karena kejahatan anak-anak manusia melawan perintahku. Telah aku dengar teriakan keputusasaanmu dan telah melihat ketulusan doa-doamu. Aku telah bersumpah dalam kesetiaanku untuk membebaskan kamu, hai umat kepunyaanku. walaupun manusia melupakan Tuhan dan manusia terus berbuat dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi umat-Nya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan ketahuilah bahwa kejahatanmu lah yang memisahkan engkau dari alam, dan dosamu lah yang membuat engkau tenggelam. Siapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah akan ditutup dan gunung serta bukit-bukit akan diratakan. Tanah yang berbukit-bukit akan menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk akan menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan,
dan manusia akan melihat bersama-sama. Seorang raja damai akan memerintah Israel dan akan lahir di Bethlehem, kota Daud, yang kemuliaannya sejak dahulu kala. Kota yang menyimpan banyak kenangan kejayaan Israel mulai terlupakan dan tidak tampak semangatnya. Pandangan dunia sedang tertuju kepada impian politik dan keagamaan kota Yerusalem. Namun hati Allah terpaut kepada kesengajaan Bethlehem. Di sanalah Tuhan menggenapi janji-Nya. Di padang yang sunyi, tampaklah para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya. Tiba-tiba langit berubah menjadi terang benderang, dan seorang malaikat muncul di tengah cahaya yang menyilaukan, menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Sang Raja dan Juru Selamat manusia. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar baik yang akan membawa sukacita besar untuk seluruh bangsa. Kabar baik. Berita-berita apakah itu? Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hah? Mana mungkin? Inilah tandanya bagimu, kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini adalah kabar yang luar biasa. Ayo kita ke Bethlehem. Ayo. Untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Seorang raja dan juru selamat telah lahir. Ayo. Ayo kita berangkat. Ayo, ayo kita ke Bethlehem. Hei, ngapain? Ini WA seru tahu banyak gosip. Kamu aja. Ah, enggak ah. Balik kita banyak gosip di WA. Udah dengar kabar belum? Kenapa? Seorang raja telah lahir bagi kita di Bethlehem. Anak raja? Iya, mungkin ada raja mau lahir di kampung di Bethlehem. Ada. Tak mungkin lah, raja harian kali dari mana? Aneh banget, masa ada raja mau tinggal apalagi di kampung ini? Aneh banget. Nggak percaya dia. Ayo kita pergi. Hei, lihat bintang yang terang itu. Bintang yang bersinar terang itu bukankah Tuhan sudah mengatakan kepada kita? Nah, itu tandanya Tuhan telah menunggu kita di sana dan menerima kita olehnya. Ayo, 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 ayo kita berjalan. Dalam tuntunan terang ilahi, para gembala pun tiba di sebuah kandang. Para gembala pun menceritakan seperti yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Setelah para gembala berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pun pulang dengan sukacita, menceritakan peristiwa besar itu yang mengundang perhatian orang datang untuk menyembah Yesus. Orang-orang yang mendengar kabar itu pun juru selamat itu. Kami datang dari jauh membawa persembahan kami. Lihatlah, ada emas, perak, juga harta kami. Terimalah ya Tuhan.
Tuhan, Tuhan, lihat saya datang membawa persembahan untuk menyambut kedatangan-Mu. Saya datang membawa makanan yang enak-enak ya Tuhan. Ada papiong, telur pemerasan, ada wongku, ada rica-rica, ada ikan panggang Tuhan. Bahkan ada yang dingin-dingin, ada es buah, ada kopi dan teh. Semua kami persiapkan ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Akulah kehidupan dan aku tidak membutuhkan makanan dan minuman. Pulanglah dan bagikanlah kepada orang yang lapar. Aneh ya Tuhan, kita udah capek-capek bawa persembahan yang enak-enak, ternyata kita disuruh pulang. Aneh kan?